Di depan, Bro. Bang, dan topeng. Indonesia Pradi 2025 yang mengambil tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtema Pradi adalah keluarga bagi seluruh advokat Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ibadah akan segera kita mulai. Mari kita saat teduh sejenak. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai acara kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna terhadap kami, sehingga Kau tibakan kami di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, layakkan telah kami, tahirkan kami. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, mulai dari singer, song leader, baik juga hamba-Mu, Pendeta Hafiz Sirait, yang Kau pakai, yang Kau utus untuk menyampaikan visi hati-Mu. Kiranya urapan-Mu turun ke atas mulut lidah bibirnya, sehingga firman yang keluar dari mulut Allah nanti tidak kembali dengan sia-sia, sebagaimana firman-Mu Yesaya 55:11. Kami kadang percaya bahwa malam ini bukan sekedar ibadah prenatal setiap tahun yang kami hadiri, tapi kami pastikan bahwa malam ini adalah malam berkah, malam sukacita, karena kami malam ini berjumpa dengan Yesus dalam roh dan kebenaran. Karena orang yang berjumpa dengan tidak pernah berubah dahulu, kemarin, sampai selama-lamanya, sehingga Roh Kudus hadir dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya kita dosa katakan amin. Sabana
di dalam Siapakah itu jajah mulia, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam kebenaran. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tuhanlah Raja yang kuat, Yang mencintai hukum, Engkau yang menegakkan kebenaran. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Ini Tampu Bolam beserta istri yang kami hormati pengurus harian Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Ketua Harian Bapak Elvianto Pimpinan SMH, Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Herman Syabdulaimi, dan Bendahara Umum Bapak Dr. Nyana Wangsa. Yang kami hormati Dewan-Dewan Kehormatan Bapak Dr. Adam Damahyar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pimpinan Nasional atas amanat, atas perintah, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya beserta Ibu Ika Rara dan panitia untuk menyiapkan dan menyelenggarakan acara perayaan Natal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bergabung yang mengisi acara Paduan Suara Jakarta Barat, Paduan Suara Jakarta Timur, Paduan Suara Muslim Peradi, dan Paduan Suara Gabungan Peradi. Satu kebanggaan bagi saya dan seluruh panitia hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu kita merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Bapak Ketua Umum dan seluruh hadirin, perlu kami sampaikan bahwa acara Natal ini dilakukan gotong royong secara bersama-sama oleh para donasi dan donatur-donatur sehingga dapat berjalan acara Natal ini dengan baik. Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan kepada panitia untuk menyelenggarakan acara Natal yang pada malam hari ini kita laksanakan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan hal-hal yang terbaik yang telah diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, acara Natal ini terdiri dari perayaan Natal, kemudian ibadah Natal, dan nanti ada acara penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi itu, mari bersama-sama kita memberikan doa semoga saudara-saudara kita di sana dapat kembali pulih, dan kita bersama-sama di sini dengan saudara-saudara di sana dapat menyambut Natal pada 25 Desember mendatang dengan penuh sukacita, dan tanggal 1 Januari kita menyambut tahun baru juga dengan penuh sukacita. Bapak Ketua Umum beserta seluruh hadirin dan hadirat, kami perlu menyampaikan bahwa semua acara ini dikerjakan secara gotong royong, dikerjakan secara bersama-sama, sehingga semoga apa yang dipersiapkan oleh panitia dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menyertai kita semua dalam setiap langkah kita, dalam setiap aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Boleh berikan apa?
Pertama-tama saya ucapkan kepada kita semua selamat Natal. Kurang kencang suaranya. Selamat Natal. Sekali lagi, selamat Natal. Nah, baru gitu semangat, ya kan? Tuhan lahir ya di Bethlehem. Tentunya hati kita juga harus lahir untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Hati kita harus begitu. Amin. Teman-teman semuanya, Ibu Bapak sekalian saya hormati, hari ini kita merayakan Natal untuk Pradi. 20 tahun sudah lebih Pradi ini berdiri. Setiap tahun kita juga melaksanakan Natal. Dan biasanya saya berani mengatakan toleransi beragama itu paling tinggi di Pradi di Indonesia ini. Kenapa tidak? Berpuluh tahun kami melakukan Natal, kami itu selalu bersama-sama dengan umat beragama yang lain, terutama Muslim. Bahkan ketua panitia Natal kami itu beberapa kali itu adalah Haji. Satu di antara sini adalah Pak Haji Adardan, ketua Natal Pradi. Dan kalau kami Natal selalu ada kor paduan suara dari paduan suara Muslim nyanyi di sini. Demikian juga kalau ada umpamanya kami di hari kalau kita Lebaran Hari Halal, kita juga orang Kristen ikut serta di dalam acara itu. Jadi luar biasa sekali ini Pradi ini. Sehingga tidak pernah kami berbicara tentang isu agama kalau di Pradi. Selalu kami rukun dan damai. Ya, ini ada Sekjen di sini. Terima kasih Pak Sekjen, ada Pak Dwi, ada Pak Bendum dan sebagainya ya. Nah, ini juga tokoh-tokoh hebat di sini, ada Pak Rifai ya, yang ikut serta dalam acara ini, yang nggak pernah lupa nih, Pak Ketua DKD kita. Jadi kalau ada tokat yang melanggar kode etik, Pak Rifai ini yang mengadilinya. Pak Rifai ini luar biasa nih. Terima kasih Pak Rifai. Ada Pak Arsido Huta Barat, ya, Ketua PBH Pradi, ada Jul Armain, ada Bendum, ya, siapa lagi yang Pak Sutrisno. Nah, ini teman-teman dari Pradi semua, ada Bostam, ada Niko, ada Nixon dan sebagainya. Saya nggak bisa ada. Terutama terima kasih nih Pak Krisman Damanik yang telah menjadi ketua panitia hari ini. Ya, ada Pak Antoni Silo, ya, Pak Sematupang dan Johan saya tapi ada di sini juga ya. Jo, terima kasih Jo. Nah, hari ini kita juga Pradi kedatangan tamu-tamu yang sangat terhormat. Yang seperti tema kita adalah kita selalu menganggap dan selama ini juga bahwa kita punya sahabat-sahabat yang kita anggap sebagai keluarga. Hadir di antara ini seorang sahabat saya yang teman lama, puluhan tahun bersama saya. Saya perkenalkan Ibu Lida Rahmat. Terima kasih Ibu Linda berkenan hadir di acara Natal kali ini. Ada juga teman yang datang juga Ibu Nina Prawiro. Terima kasih. Juga sahabat-sahabat yang lain yang sudah kita anggap keluarga. Ada juga ini Pak Ferry. Ferry ini dari grupnya Gajah Tunggal. Tapi juga adalah ketua anggota penasihat Pradi. Dia adalah penasihat Pradi. Tentunya tidak lupa saya harus sapa juga Pak Nurdin Tabu Bolon, pemilik gedung ini, Nusantara TV, Presiden Preskomnya NT Tower. Terima kasih. Dan kebetulan besan saya juga sama itu saya, gitu ya. Dan hadir di sini juga di sini seorang sahabat lama ini, datang terbang dari Merowali tadi langsung terbang ke sini ya. Pak Rudi dari Sensi Group, ya, ada di sini. Ada juga layar saya di sini. Besan saya juga nih Pak Herman, itu saya Ibu Evi ada di sini juga. Sahabat juga ada di sini datang ini Pak Himawan Kembaran, terima kasih. Ada sahabat di sini juga yang juga sebenarnya adalah anggota Pradi juga ini Pak Alfonso Davidopulu, senior kita. Senior kita ini Pak Alfonso Davidopulu, ya.
Siapa lagi yang tidak saya sapa di sini? Banyak sekali ya. Dan teman-teman pedun suara tadi yang bernyanyi di Jakarta Barat. Mana Jakarta Barat? Iya. Mana Jakarta Timur? Wah, paling kencang Jakarta Timur tadi, luar biasa ya. Terima kasih ya, bagus sekali tadi kalian nyanyinya. Gitu. Saya kalau udah ketemu teman advokat, saya rasanya senang sekali nih. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, tapi yang penting saya ingin sampaikan bahwa advokat itu di negara manapun dianggap selalu borjuis, dianggap hebat, kaya dan sebagainya, walaupun tentunya tidak semua sama. Tapi predikat itu selalu dilekatkan pada seorang advokat. Tetapi di Peradi ini, kesan borjuis itu tidak pernah dilekatkan pada Peradi. Justru kita dikenal, dilekatkan sebagai seorang pejuang. Oleh karena itu, kita selalu bersama membela kebenaran dan keadilan. Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini juga kita melihat bahwa semua dukung-mendukung untuk kebaikan untuk bangsa kita ini. Hari ini saya tidak berpidato tentang bagaimana pesan Natalnya, karena tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan bahwa semuanya adalah untuk keluarga dan dimulai dari keluarga. Karena kita keluarga itulah, makanya Pak Budi, Ketua DPC Peradi dari Bali ini sampai datang ke sini, terbang dari Bali, khusus untuk acara Natal ini. Ada juga mungkin dari cabang-cabang lainnya, Cibinong dan sebagainya ya, dari Bekasi, dari Bandung, mana ini Pak Jutek segala itu, Bandung, dari mana lagi? Denpasar, apa, mana lagi? Banten, Palembang, Singaraja, wah datang sekali dari Singaraja ini, luar biasa ini. Ini perwakilan cabang kita di daerah nih. Terima kasih ya, mohon maaf kalau tidak ada yang tidak saya sebutkan nama-namanya ya. Jadi teman-teman semuanya, hari ini dalam Natal ini kita merayakan Natal. Tapi kali ini saya mau mengajak teman-teman merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Kita merayakan Natal ini dengan hati yang penuh kesedihan sebenarnya. Karena di beberapa tempat di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumut terjadi musibah, bencana yang begitu menyedihkan, mengalahkan banyak bencana-bencana yang lain. Kita Peradi selama ini tidak pernah ketinggalan kalau ada masalah-masalah seperti ini. Bencana di Palu, Peradi kita turun. Kita juga mengirimkan YLC yang Lowest Committee yang dipimpin oleh Pak Andra dulu ke Palu. Banjir di Yogyakarta, kita juga turun ke Yogyakarta. Banjir di Solok, di Padang dulu, tahun berapa, kita juga turun ke sana. Dan bukan hanya kita menyumbang, kita datang. Kita langsung datang beramai-ramai ke sana. Begitu juga di Cianjur, gempa, selain kita menyumbang, kita juga datang beramai-ramai. Walaupun mungkin sumbangan kita tidak berarti apa-apa dibandingkan orang-orang yang memberikan lebih daripada kita. Tapi semangat kita luar biasa. Kita ikut naik, bawa truk-truk itu ke Cianjur. Berapa hari kita di sana. Kita datang ke pengungsian. Dan itu tetap kita laksanakan bersama-sama selama ini. Dan itu yang saya kagum kepada teman-teman Peradi. Dan kadang-kala yang berpartisipasi di tempat itu mungkin dibandingkan teman-teman yang punya uang, memang tidak juga. Justru yang tidak begitu banyak uang yang justru terjun ke daerah itu. Tapi karena kita jumlahnya banyak, itu bisa
membuat getaran yang luar biasa kasih sayang kita tunjukkan pada teman-teman kita, saudara kita yang terjadi bencana. Oleh karena itu, hari ini sengaja saya mengundang beberapa orang teman, dan ada juga teman yang tidak hadir di sini, tapi dia tahu acara ini, dia menelpon saya. Dia bilang, "Bang, saya tahu ada acara kalian ya. Saya pengen sekali ikut berpartisipasi, tapi saya nggak tahu caranya." Dan akhirnya dia telepon saya, dia menunjukkan jumlahnya, dan nanti akan saya sampaikan. Jadi ternyata memang bangsa Indonesia luar biasa baiknya. Banyak orang-orang baik di tengah bangsa kita itu, yang begitu prihatin melihat teman-teman saudara-saudara kita dimanapun itu ada kesusahan. Oleh karena itu, teman-teman saya semuanya, saya terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dwi, Pak Rifai, Pak Krisman mengatakan kita segera buka bang dompetnya, segera. Kapan? Saya bilang tunggu. Kita belum tahu apa yang terjadi dan apa yang kita berikan di sana. Dan akhirnya setelah 3 hari kejadian, baru kita katakan oke, kita ready to go. Setelah 3 hari, karena hari kedua langsung orang sudah langsung mau berbuat. Kita lihat dulu. Saya menelepon salah seorang ketua cabang saya di Sibolga. Saya tanya, gimana keadaanmu kawan? Dia bilang, "Bang, teman-teman pengacara juga ada yang hancur rumahnya. Ada 4 orang di Sibolga. Habis dia di tempat pengungsian. Kamu gimana? Rumah saya masih utuh walaupun banjir. Lantas apa yang mau saya berikan?" Dia bilang, "Apa ya bang? Saya kirim barang." "Kalau abang kirim barang gimana caranya?" "Putus semua perjalanan bang." Saya bilang, "Kalau masuk saya dari airport, penerbangan komersial nggak ada. Kalau saya datang dari Medan, daerah Tarutung sana putus. Abang harus bisa mungkin ngurus dari Aceh sana. Tapi Aceh juga putus juga. Bayangkan mereka tidak bisa keluar. Terus saya kasih uang gimana? Uang saya perlu. Tapi itu pun nggak bisa beli makanan. Gak ada yang jual." Waduh, sedih sekali saya. Lantas saya telepon ketua cabang kita di Aceh, namanya Jul. "Jul, gimana keadaanmu?" Dia bilang, "Saya aman bang, karena saya di Banda Aceh. Walaupun sampai abang telepon sekarang ini listrik masih putus. Itu kemarin. Sebelumnya telepon, tapi kemarin justru masih begitu. Bagaimana caranya kita bantu? Yang hancur itu daerah Tamiang bang, Birun. Nah kebetulan saya punya ajudan, orang tuanya tinggal di Birun. Dia pulang, dia bilang, pulang kamu lihat." Dia kirim foto-foto saya, memang itu lumpur di rumah segini dari Birun. Kalau Tamiang dia bilang habis. Satu desa di samping dia itu katanya tuh satu dusun habis. Nah saya bayangkan kalau dia separuh di sini, kalau di rumah segini, di luar berapa? Pasti segitu juga. Jadi kalau dia mau buang itu gimana caranya? Jadi buang dari rumah, kemana dibuang, di luar juga lumpur. Memang sangat menyedihkan teman-teman semuanya. Kali ini sangat sedih. Saya sejak hari saya berdoa bagaimana Tuhan berkenan memulihkan keadaan di sana. Saya katakan kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan itu. Oleh karena itu, kalaupun kita berkumpul di sini, mungkin sekecil sekali yang kita bisa bantu untuk menyelamatkan di sana. Tapi kalau kita bergotong royong dengan tulus, membantu, sini bantu, sana bantu, sini bantu, minimal bisa melepas sedikit penderitaan mereka. Walaupun saya tahu pemerintah di bawah pemerintahan Prabowo melebihi keadaan bencana nasional, sudah dikerahkan semuanya kekuatan untuk bisa menyelamatkan teman-teman yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun di Aceh. Kekuatan penuh pemerintah sudah turun tangan. Semua helikopter diturunkan semua. Malam sebelumnya itu juga saya ada acara di sini kebetulan. Pas hari pertama saya bertemu dengan Menteri Imigrasi. Dia bilang, "Saya kemarin mau berangkat ke sana,
terbang nggak bisa, rupanya ada lapangan terbang di daerah Birun, kecil sekali katanya. Dia laporkan bagaimana keadaan di sana. Jadi oleh karena itulah teman-teman semuanya, saya tergerak, teman-teman semuanya berada tergerak, tapi kita tahu kita hanya kecil sekali dibandingkan teman-teman yang lain. Tidak ada berarti mungkin kemampuan ekonomi kita untuk bisa membantu itu. Tetapi seperti pepatah mengatakan, kalau orang Batak bilang iya tetek nautik doi, tapi alai mulu sama netek na gudang doi. Artinya meski air setitik kecilnya itu sedikit, tapi kalau dia terus netes maka itu akan menjadi besar, maka bisa seperti danau besar. Nah, itu bagian dari setetes itulah kita sekarang berkumpul di sini. Oleh karena itu saya sangat merasa berterima kasih atas kehadiran beberapa teman yang ada hadir di sini. Nah, oleh karena itu, tentunya Pradi sebagai organisasi berencana untuk mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke Sumatera Selatan dan Aceh dan Sumatera Barat. Terus terang, kami sendiri tidak tahu persis setelah bertanya dengan teman bentuk apa yang harus kita serahkan. Kalau sekarang kondisi kalau mau mengirim barang pun sangat sulit. Tetapi kan suatu saat mungkin mereka akan pulih. Setelah pulih mereka sudah berapa lama nggak bisa kerja, uang habis dan sebagainya. Apakah kita kasih uang kontan 5 juta, 10 juta per orang, ribuan orang mungkin bisa kita bantu. Atau bangun rumah-rumah kecil, atau rumah ibadah di sana, gereja atau masjid yang rusak, mungkin kita bisa bantu dengan kekuatan apa yang kita dapat. Seberapa kita dapat, ya itulah yang kita bagikan. Yang pasti Pradi membuka ini secara terbuka. Dan kali ini baru pertama kali ini kami membuka rekening. Biasanya kami hantar telepon, kumpul-kumpul jadi. Tapi kali ini kami membutuhkan kalau boleh lebih besar. Supaya karena keadaannya juga musibahnya begitu besar. Jadi ini akan kita buat rekening, kita udah kontak, akan diaudit oleh akuntan publik, nantinya kita laporkan. Berminta bila perlu ada yang kita laporkan, kita siap untuk ini. Dan kita pastikan ini akan sampai dan kita akan turun nantinya ke sana untuk menyampaikan langsung. Tidak melalui perantara-perantara atau mungkin kita bicara dengan pemerintah setempat seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, saya mengetuk hati para dermawan, teman-teman, seberapapun dalam hatimu, mau 10.000, 20.000, 100.000, mau 1 miliar, 20 miliar, kami dengan senang hati menerimanya. Jadi jangan ada perasaan, harus besar dan sebagainya, tidak. Sekecil apapun yang bisa kita berikan dengan hati yang tulus, dengan doa, kami yakini itu akan bermanfaat dan akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya minta dulu kepada media, tolong coba putarkan dulu video yang tadi, saya baru lihat videonya. Bisa diputar? Gunung
Kita sudah menyaksikan video yang dibuat oleh Pradi. Terus terang aja saya mau sampaikan, seumur hidup saya tidak pernah menjadi fundraiser. Saya tidak punya talenta untuk mengumpulkan uang seperti ini. Seumur hidup saya. Walaupun setiap panitia dulu Pradi, waktu saya di gereja HWP, itu saya yang bikin panitia, tapi yang melakukannya itu nggak saya. Saya hanya di belakang layar aja. Malu ngomongnya biasanya saya. Tapi entah kenapa kali ini Tuhan mungkin nyuruh saya harus pimpin sendiri nih. Bapak saya sebagai wakil menteri koordinator, saya harus turun sendiri nih. Untuk memberikan satu trust kepada semua masyarakat, saya tanggung jawab tentang apa yang Anda berikan. Saya tanggung jawab. Oleh karena itu, karena kami memulai, Ibu Bapak sekalian, karena Pradi yang mulai, maka Pradi juga harus ikut konkret bertanggung jawab di sini. Oleh karena itu, saya mulai penggalangan dana ini dengan bantuan pertama dari organisasi kita, yaitu dari Pradi. Pradi mengeluarkan dari kasnya sejumlah 1 miliar untuk bantuan pertama. Dari Pradi sendiri, organisasi. Ini uang bukan uang saya, tapi uang Pradi. Keluarkan untuk ini pertama kali. Walaupun saya tahu di luar organisasi ini, teman-teman dari seluruh Indonesia sudah mulai ngumpul-ngumpul nih. Sekecil apapun saya katakan, kalau kita kumpulan terus akan menjadi besar. Oleh karena itu sebelum dari saya, lantaran Pradi dulu kan, mestinya harus saya. Nanti ya mungkin saya ketiga. Saya mengundang dulu. Oh ada satu teman tadi telepon saya. Namanya Pak Roni. Mana Jutek ya? Jutek ya? Dia mau disebutkan grupnya atau Pak Roni aja ya Jutek? Pak Roni. Pak Roni juga itu dan saya katakan itu telepon dan dia ketemu saya. Dia bilang juga saya bisa datang. Saya juga katanya dia menyumbang 1 miliar juga. Jadi kita udah dapat 2 nih. Udah dapat 2 miliar kita ini di peroninya. Sebelum saya mengundang dulu Ibu Linda Rahmat. Silahkan ke depan dulu, Ibu Linda. Tepuk tangan untuk Linda Rahmat. Ibu Linda ini sahabat saya, itu adik daripada Teddy Rahmat. Ya. Bu Linda, kok bisa orang diundang datang, udah tahu akan menyumbang, suruh mau datang lagi gitu. Kenapa tergerak hatinya ini Bu Linda? Silahkan dulu. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh sahabat saya, Ketua Umum PDN, Pak Profesor Dr. Pradi, Pak Otto Hasibuan. Kami ini dari keluarga yang sederhana sebenarnya, tapi kami beruntung dilahirkan di Indonesia. Dan karena itu kita selalu berpareto, apapun yang terjadi di Indonesia kita harus bantu. Kita bersyukur. Ini ada beberapa sedikit kata-kata yang saya sampaikan. Orang tua kita beruntung dan bersyukur lahir di Indonesia. Anugerah yang membuat kita selalu ingin memberi makna dan manfaat bagi sesama. Nilai itu pula yang menjadi fondasi dari Triputra Group, bahwa semangat to give back to the nation dalam perjalanan kami, berbagi, melayani, dan memberi dengan kasih. Sebagai seorang dokter, saya memahami betapa berharganya setiap nyawa dan pentingnya kehadiran kita di saat saudara-saudara kita dalam kesulitan, terlebih karena ini adalah suatu bencana. Apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sungguh menyentuh hati kami. Penderitaan mereka adalah panggilan bagi kami untuk bertindak bergandengan tangan membantu. Secara kolektif kami dari Triputra Group, Persada Capital Invest dan Saratoga terpanggil
untuk memberikan bantuan. Pada tahap pertama kami telah menyalurkan melalui BNPB sebesar 5,5 miliar. Malam ini kami berkontribusi melalui Peradi 1,5 miliar. Bantuan ini akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama untuk menolong mereka yang sedang berjuang. Harapan kami semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kami di sana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih. Ibu Linda ini dokter kenal, selalu berpraktek di Medistra. Usia sudah seperti ini, cantik lagi, mau nyumbang lagi. Grup Ibu Putra ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina. Terima kasih. Ibu Putra kan pasti ini nanya ini, wah jangan ngomong doang nih mengotonya katanya. Wah, saya mau bantu berapa ya kalau udah begitu ya, udah gede-gede banget nih soalnya ini. Satu setengah gitu ya. Tapi kami juga, saya dan keluarga, di sini ada Ibu Norma istri saya, teman-teman, ada Mila di sini. Ya, tapi mereka juga sumbang sendirilah juga lah selain saya ya. Ada Firman, ada Yakub, ada Randy, ada Andra dan Yakub masih on the way dari airport, dia dari Bangkok, ada acara SEA Games. Jadi tentunya mereka juga saya minta, pihak kampus saya minta juga mereka pasti lah bantu sendiri. Tapi dari keluarga saya, Tuh Hasibuan, izinkan saya untuk dapat menyumbang juga sebesar 1 miliar. Luar biasa. Kita terharu dan kita pengen sekali bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Saya ada juga teman saya di sini yang luar biasa, yang terbang langsung khusus untuk hadir sini. Dalam hati saya tadi pikiran saya bercanda ini Pak Rudi, ya kalaupun nggak bisa datang uangnya aja gitu kan. Tapi ternyata datang juga sini. Jadi silakan Pak Rudi, yang datang sini Pak Rudi. Ini sahabat teman-teman lama ini semua ini Pak Rudi. Aduh, terima kasih. Silakan Pak Rudi. Selamat malam teman-teman semua. Saya merasa bangga bisa ada di sini ikut berpartisipasi karena Pak Oto. Jadi nggak banyak cerita, kami janji 500 juta Bapak. Terima kasih Pak Rudi. Dan saya pribadi 100 juta Bapak. Sensis 5 juta, Pak Rudi 100 juta. Oh, mumpung lupa, saya khawatir lupa. Tadi waktu mau kesini juga ada saya ditelepon nih, seorang teman namanya Pak Ferry sama dengan Pak Ferry Joanggo. Dia pergi mau ke Jepang, dia telepon saya, Oto bisa ketemu nggak sebelum saya terbang katanya. Aduh saya nggak bisa, saya ada Natal. Ada acara apa? Saya ceritain acara sekarang ini. Oh gitu ya, terus ngapain di sana? Ah, kumpul dana lah untuk darah di sana. Ya udah kalau gitu gue ikutin 100 juta katanya. Wah tambah juga Pak Ferry, tolong dicatat tuh ya. Ada namanya Pak Ferry. Terima kasih. Ada tadi di sini saya undang Pak Ferry Jogyanto dari grup Gajah Tunggal. Tadi dia bilang, wah gue nggak tahu acara seperti ini dia bilang. Tapi dia bilang saya akan kita ikut bantu, besok dia akan sebutkan ke saya dari grup Gajah Tunggal ya. Jadi besok tuh nih Pak Rifai ini tugasnya nih untuk dengan Pak Ferry. Saya tidak tahu dan saya tidak mau nunjuk-nunjuk. Siapa tahu di antara kita ada yang terbeban hatinya ingin memberikan. Saya persilahkan seberapapun itu. Mungkin di antara kita ada yang mau 10.000, 100.000, 20.000, atau mungkin ada teman-teman, atau mungkin Pak Himawan mungkin. Silakan Pak Himawan. Kemarin. Silakan Pak Himawan.
Ini kawan nih. Ini kawan baik zaman main. Silakan Pak Imam. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa kumpul bersama di sini dalam suasana Natal dan acara untuk berbagi ke saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dan saya sendiri terus terang agak kaget nyampe di sini diundang Bang Oto acara Peradi. Loh kok saya diundang Bang? Saya tanya Bang Alfonso, wah ini luar biasa ini. Yang kita bukan apa-apa kok diundang acara Peradi semegah ini. Tapi ya puji Tuhan, terima kasih. Mungkin di sini hanya beberapa orang kenal saya, mungkin opungnya Kiara sama Bu Alfonso kenal sama istri saya. Nah, mungkin mereka satu warisan. Jadi dalam hal ini ya saya juga bangga Bang. Diundang sama seorang profesor, diundang sama seorang wakil Wamenko ya. Terima kasih Bang. Jadi dalam hal ini nggak tahu ini banyak atau sedikit, tapi saya rasa walaupun berapa saya kasih mungkin banyak daripada yang dikasih Bang Oto. Kalau dibandingkan situasi, dari saya 300 juta Bang. Ya. Saya 300 juta, Abang ini 1 miliar, tapi pasti saya yakin pemberian saya lebih besar. Mungkin Bapak setuju? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dengar Rifai ada dari tim hukum Jabar Istimewa, kami kasih 200 juta Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih nih Pak Jutek ya. Pasti teman-teman nanti akan mau berinvestasi langsung saja ke rekening. Tapi dengan adanya dukungan dari tadi Bu Linda, dari Pak Ferry, dan juga dari Himawan, ya, dari Pak Rudi, Sengsi, dan yang lain-lain Jutek, ini merupakan backbone, ya, tulang punggung pertama supaya gerakan ini terasa, gitu, terasa besar, ya kan? Nah, kalau teman-teman ini, saya sudah tahu mereka nyumbang berapa, nanti dia akan dukungkan Pak Dardan juga saya tahu. Pak Dwi, semua pasti sudah menyumbang semuanya di sini. Jadi oleh karena itu, ya, Yakob sudah datang ya. Nah, nanti kau juga bikin Yakob di rekening itu, Firman, semua ya, Mila juga ya. Oke, nanti bikin aja langsung, ya. Jadi supaya kita nikmat di sini santai, maka saya serahkan ini kepada cara. Yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua sini hadirin yang saya hormati, para dermawan. Kepada semua teman-teman saudara-saudara yang mengalami musibah, kami doakan supaya Tuhan segera memulihkan keadaan banjir dan bencana yang ada di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Kami berdoa supaya itu cepat pulih dan mudah-mudahan semua dana yang kami dapat ini dapat kami salurkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Terima kasih. Terima kasih. Si Pangaribuan kasih 100 juta. Kemudian Randy, ini Lampu Bolon, Dr. TV sini, ini mantu semua ini sama anak 100 juta. Si Andra kemana? Di Bangkok. Wakilin aja deh. Serah sama 100 juta. Oh, mereka kompak rupanya. Mereka 100 juta. Yakob 100, Firman 100, Randy 100, Andra 100 juta, jadi tambah 400 juta, ya. Nah, jadi putar dulu tuh yang lain karena katanya udah banyak juga yang transfer, udah diputar ya. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami cintai dan Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan. Beliau juga kita banggakan juga sebagai Wamenko Hukum, HAM dan Imigrasi beserta Ibu Nurmada Manik. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan dan tadi kita sudah dengar para donatur yang menyumbang melalui Peradi. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPN Peradi, ketua-ketua dewan dan komisi pengawas, rekan-rekan dari DPC Peradi dan para hadirin yang hadir pada perayaan Natal pada malam hari ini. Kami dari Paduan Suara Muslim mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Semoga perayaan Natal ini dapat dirayakan dalam keadaan bahagia, penuh kedamaian, dan di tahun 2026 kita harapkan semakin banyak berkat bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Dan yang terpenting adalah buat Peradi yang kita cintai di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Oto, kedepannya Peradi semakin kompak dan semakin berjaya berkarya untuk bangsa dan negara kita cintai ini. Kami Paduan Muslim mengupayakan semampu kami bisa untuk tampil membersamai Bapak Ibu, rekan-rekan semua dalam merayakan Natal pada malam hari ini. Semoga menambah warna indah dan sedikit hiburan pada malam perayaan Natal pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatmu
Saat kau masih dan kau bayangkan aja berjuga, akan kau buat kau takkan selamat, tapi hapus pertama. Ingat mati, ingat sakit, ingat rasa atau sulit, ingat cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat coba ingatlah akhirat. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingatlah akhirat. Jangan katanya one more, gimana ibu? Bu? Ibu-ibu soleha? Aduh. Ibu-ibu soleha? Sebentar lagi ibu soleha ada permintaan cenah. Balik lagi, tadi kan bukannya JR? Itu JR kan? Hah? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat coba ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Ria Soleh, cepat ucap astagfirullahaladzim. Pecah suara, cepat ucap astagfirullahaladzim. Baik, kasih aplaus dulu dong kepada Paduan Suara Muslim Peradi. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Silakan jika ingin sunatan massal boleh menghubungi saya ya. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu, ada sukacita? Jangan lupa, jangan hanya tercengang. Itu ada nomor rekening. Oh, di mana nomor rekening tadi? Di sana ada nomor rekening untuk ditambah. Stop. Yes, congratulations for the name Yang Pitu Amani Huruf. Are you there? Ada? Wow, luar biasa. Selamat ya Bapak. Dan pemenang ketiga is selamat kepada Ibu Riri Purbasari Dewi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oh, cipika-cipiki dulu. Ya, Ibu yang menang jamaah juga. Oh bukan, Ibu. Jamaah. Baik.
Selamat ya Ibu, wanita soleh paling luar biasa. Dan itu 3 yang pertama ya. Masih ada saya keep untuk 14 lagi. 13 lagi. Dan one grand prize. I don't know exactly what's the grand prize. So tetap kita di sini karena akan ada Maximum Band. Yang bergelora cita surga, itulah kekuatan. Sekarang 6, Mulai ya? Iya. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami berbahagia karena bisa merayakan Natal tahun ini, Natal Pradi. Dan yang paling membahagiakan kami adalah kami di perayaan Natal ini bisa mengumpulkan dana untuk kami melakukan penggalangan dana untuk korban musibah banjir yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Puji Tuhan, dalam waktu tidak lebih menit tadi kami berhasil mengumpulkan uang 6,2 miliar yang terdiri dari beberapa orang, yaitu dari Pradi sendiri, dari organisasi Pradi itu menyumbang 1 miliar dari kas Pradi, bukan saya, kas Pradi. Kemudian dari Ibu Linda Rahmat, mewakili Putra Group, menyumbangkan 1,5 miliar, dan kemudian saya sendiri, keluarga Ojak Ridwan, menyumbangkan 1 miliar. Kemudian dari grupnya Sensi itu menyumbangkan 500 juta. Kemudian dari Pak Roni dari Bandung menyumbang 1 miliar. Kemudian dari Pak Rudi pribadi itu yang dari teman itu adalah 100 juta. 100 juta. Kemudian ada sahabat saya juga namanya Ferry yang dari Kendari menyumbang 100 juta. Kemudian dari Himawan kemarin, seorang sahabat juga pemerintah di sini menyumbang 300 juta. Dan Jabar Istimewa 200 dari teman kita Jutek Bongso, ketua daripada Jabar Istimewa acara ya, advokat Bongso menyumbang 200 juta. 200 juta. Kemudian dari Yakob Hasibuan menyumbang 100 juta. Alhamdulillah 100 juta. Dan kemudian Andra Pasaribu yang juga itu adalah 100 juta. Kemudian Prof. Firman Nadibuan 100 juta. Kemudian Randy Tabumonon juga 100 juta. Mereka ini dari kakak adik 100 juta. Terus ada lagi? Dan terus masuk itu, sekarang 6,7 miliar. Sekarang naik lagi. Jadi mulai hari ini kami akhirnya membuka suatu rekening yang diberikan kepada beberapa advokat Pradi seluruh Indonesia. Ya, walaupun kami tidak menutup kalau ada yang membantu, karena ini adalah bentuk daripada solidaritas kami Pradi. Dan sekarang sudah berapa? 6 miliar 650 juta. Jadi 550 juta dari berbagai anggota. Tambah lagi jadi 6 miliar 650 juta. 6 miliar 420 juta masih dalam waktu 30 menit nih. Bergerak terus. Jadi ini kita buka karena ini udah dari nol tadi. Ya, dari hari ini baru kita buka gitu ya. Nah, jadi harapan kami akan bisa bertambah, dan saya nyatakan bahwa
pengumpulan dana ini kita lakukan selain memang butuh uang banyak untuk dikirim ke sana, tapi ini adalah menjaga tetap rasa solidaritas di antara anggota Pradi umat yang selalu mau berbagi dengan sesama bangsa Indonesia. Sebelumnya di dalam semua kegiatan seperti ini sering kami lakukan. Waktu di Palu juga ada gempa, kami juga turun ke sana mengirimkan yang Lawyers Club itu anak-anak akan budi di bawah pimpinannya Pak Andra Pasaribu. Kami juga waktu banjir di Solok di Padang, kami juga ke sana. Solok ya Padang ya, Padang lah ya. Kemudian juga waktu banjir di Jogja juga kami turun. Dan terakhir ada gempa di Cianjur, kami juga berbondong-bondong sana. Bukan hanya menyumbang, tapi juga kami ikut datang. Dan ini kali ini juga kami akan hadir nanti di sana. Karena kami menelepon teman-teman yang ada di Sibolga, ketua cabang saya. Mereka mengatakan bahwa mereka memang kesulitan, tapi kami juga mau mengirim barang juga. Dia bilang, pasti abang nggak bisa datang juga, nggak bisa bawa caranya. Saya tanya, kalau kasih uang bagaimana? Dia bilang kalau kasih uang, ya memang uang perlu, tapi sekarang pun nggak ada gunanya karena kami nggak bisa beli barang karena semua toko-toko tutup. Jadi betul-betul kita sangat prihatin sekali. Jadi nanti sumbangan ini kita harapkan kita berkumpul terus. Kami lihat kondisi situasi yang ada, mungkin besar mungkin di Januari kami akan bawa ke sana. Apakah ini dibagi secara uang tunai? Kalau ini udah sampai 6,7 sekarang, 6,7 miliar. Dendanya berapapun, ya kalau umpamanya kita bisa kasih per person umpamanya, apakah katakanlah kalau ini 7 miliar umpamanya lebih kurang, bisa mungkin kalau 1.000 orang berarti bisa 7 juta satu kepala, atau kalau kita kasih 5 juta berarti bisa ribuan lebih gitu ya. Apapun dah, entah apa bentuknya, apakah barang, apa gereja yang rusak, atau masjid yang rusak, kita akan bagi. Jadi mudah-mudahan ini akan terus bergerak terus. Saya juga ingin tetap menggali rasa persaudaraan di antara para advokat Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman tadi yang secara spontan bisa mengumpulkan itu. Itu. Ada rencana sana sekarang kan Bapak Putra daerah ada rencana yang silakan ke sana gitu Pak. Ya, kita udah putuskan kita akan ke sana. Jadi memang banyak kan di media kita bilang nanti ada orang kulit uang itu nanti kemana larinya dan sebagainya. Saya katakan ini harus diaudit Pak Ketua Publik. Uang ini nanti setelah diaudit kami akan pergi ke sana langsung. Ya mudah-mudahan Pak Romila bisa juga ikut ya. Atau siapalah, dan ada Pak Rifai di sini. Istri saya udah ada di sini rupanya. Saya nggak lihat tadi di rumah. Ya. Nah, ini teman di sini ada Pak Ibu, ada Bram di sini. Ini Krisman nih, terima kasih Krisman. Ini ketua panitia yang berhasil buat acara ini. Terima kasih ada Pak Bendung juga dari ini, Rilan ya. Semua ada di sini. Yutek ya gitu. Mereka akan kawal terus ya Pak ya? Ya, kita akan kawal. Kita kawal. Ini udah dari dulu kita lakukan ini. Dari Palu, Jogja, Cianjur kita lakukan. Nah kali ini memang selama ini yang melaksanakan teman-teman, panitianya aja kita di belakang. Tapi kali ini saya juga turun langsung. Saya pikir hanya untuk menunjukkan trust bahwa saya bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan ini dan akan kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, di Sumatera, Aceh dan Sumut. Pak. Dalam menyalurkan tiga lokasi itu, apakah nanti Pradi akan bekerjasama sama organisasi kemanusiaan atau langsung dari Pradi sendiri yang masuk? Itu yang sedang kita cari jalan yang terbaik bagaimana. Apakah kami menyerahkan kepada orang untuk disalurkan, apakah kami menurunkan, kami kan punya cabang juga di sana. DPC Sibolga ada, DPC Sumawi, DPC Sumbar ada, jadi Aceh juga ada. Jadi apakah mereka yang kami suruh bagikan atau bagaimana? Yang penting kami tidak mau uang ini tidak sampai di tangan yang berhak. Seberapa kecil pun ini itu pasti bermanfaat. Kalau karena itu kepada teman-teman juga, kalau tadi dibilang, kok 7 miliar 30 menit, kok bisa? Jangan khawatir. 10.000 pun Anda sumbang ke rekening kami dengan senang hati menerimanya. 100.000 pun boleh. Cuma ini kemudian tadi ada yang spontan aja gitu ya. Ada tadi 1 miliar tadi dia tak datang, dia telepon aja.
Bang Oto katanya saya lihat ada hari ini, saya percaya Bang Oto, saya kasih 1 miliar untuk Pak Roni tadi. Nah gitu-gitu saya kan terharu banget gitu ya. Sebagai seorang advokat, lihat teman-teman masih banyak. Jadi memang orang Indonesia ini baik banget. Jadi apa yang kami lakukan dibandingkan pemerintah sih nggak ada apa-apanya. Karena Pak Prabowo sudah melaksanakan kekuatan penuh untuk membantu rakyat di sana. Anda lihat bagaimana Pak Prabowo turun langsung sendiri ke sana, bikin bantuan, coba tentara kirim, polisi turun, sumbangan dapat. Jadi kalau di sana rasanya pemerintah oke lah, sangat oke begitu ya. Jadi kita hanya bagian kecil yang ingin menopang aja gitu, menunjukkan supaya solidaritas di antara sesama anak bangsa itu tetap terjalin. Sifat gotong royong kita itu tetap terbina itu. Jadi mengikat persaudaraan di antara kita. Pak, ini batasnya sampai kapan? Pak Januari nanti kan untuk disumbangkan? Ya persis Pak, nanti Januari kan kita nggak tahu nih kapan mau berangkat. Jadi kami akan cek dulu kepada pemerintah setempat, kira-kira kami bisa datang. Apakah kami sudah datang di minggu pertama? Kalau bisa datang ya di situ kita akhiri. Tapi kalau memang bisa minggu kedua, kita itu. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung mengambil ini di posisi bantuan langsung di sini. Mungkin kita berikan kesempatan pada yang lain dulu dalam situasi sekarang. Mungkin pasca ya, setelah mereka pulih atau mungkin kan perlu mereka kerja. Kan selama ini kan sudah rusak rumah, kerja nggak ada, uang masuk nggak ada. Jadi kalau kita datang untuk menopang mungkin selengannya ya mungkin sedikit bisa membantu gitu. Nah, ini belum kami putuskan, terus terang saya belum putuskan. Nanti kami rapat koordinasi dengan. Kita pernah ada inisiatif nggak Pak untuk mungkin mengajak dari advokat-advokat lain gitu, organisasi lain begitu, advokat apa kan ada nggak kira-kira? Kita kan buka ini di rekening dan disiarkan langsung diputar di website Peradi. Siapapun dia, jangankan advokat. Walaupun ini memang kita bikin perjuangan dari advokat, tapi siapapun masyarakat yang mau membantu, kami dengan senang hati menerimanya. Kami tidak menutup siapa. Dibuka sebenarnya dan dibuka terus ini. Jadi Anda juga bisa ke sini aja di website. Jadi wartawan bisa lihat di website ini berapa yang sudah terkumpul. Nanti kita audit. Nah, kita harapkan hanya kali ini yang belum transfer kan, tapi kami percaya ini semua sudah transfer, terus saya tanggung jawab. Yang lainnya itu hanya yang dimuat, hanya yang transfer uangnya. Kalau nggak transfer uang, ya nggak disebut. Jadi nggak boleh hanya janji gitu, transfer aja. Jadi kami nggak lihat, transfer terus saja. Yang ini tadi kan belum transfer, tapi saya yakin tadi sudah ada 3 pihak udah langsung transfer katanya. Ya mungkin saya habis ini mungkin hal ini pasti udah masuk transfer mereka. Ya, itu. Durasinya mungkin 1 bulan ya, 1 bulan ya. Bulan ya. Start hari ini sampai 1 bulan. Atau bulannya sampai kami pergi ke lokasi yang menyerahkannya. Pak, ini kan Natal, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk Natal secara sederhana dan ini tadi membuat secara kekeluargaan ini memaknai seperti apa sebenarnya? Iya, kami melihat pesan Pak Prabowo. Nah, kemanapun Natal ini dibuat sederhana dan kita menjalin hubungan dan rasa persaudaraan sama anak bangsa. Makanya Natal begini langsung kami bikin acaranya. Tadi saya pidato, nggak ada pidato apa-apa, nggak ada pidato organisasi. Jadi saya langsung masuk ke acara peduli Sumatera Barat, Aceh dan Sumut. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo itu harus kita jalankan. Saya terus terang aja bangga banget nih sama Pak Prabowo. Ya, hari pertama langsung, hari kedua udah langsung Pak Prabowo ke sana. Luar biasa gitu. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, walaupun yang kita, tapi saya pikir jumlahnya cukup lumayan juga lah ya, untuk dalam waktu 30 menit ya, spontan gitu loh ya. Terus masuk lagi nih gitu. Jadi ya saya sekali lagi saya hanya ucapkan terima kasih kepada Pak pemerintah Pak Prabowo yang sudah mendahului untuk membackup semua bencana di sana untuk bisa mengatasi gitu ya. Kami ikut membantu saja dan terima kasih kepada semua para dermawan yang telah membantu masukkan uangnya ke rekening kami ini, bisa kami salurkan ke sana nanti. Terakhir Pak, harapannya Pak dengan acara perayaan Natal pada hari ini, harapannya Bapak apa nih? Ya harapan saya itu aja, Natal kan itu satu perayaan di mana Tuhan Yesus lahir di dunia ini, ya, membawa keselamatan bagi semua anak bangsa. Oleh karena itu saya berharap juga semua korban banjir di sana dipulihkan, selamat ya dari segala penderitaan, segera pulih. Itu harapan saya.
Dan sesama anak bangsa kita jaga persaudaraan ini terus menerus. Ya kalau lihat aja tadi acara kita. Saya katakan tadi Peradi ini memiliki suatu toleransi paling tinggi mungkin di Indonesia ini. Setiap ada Peradi semua paduan muslim, paduan suara muslim pasti ikut nyanyi. Dulu ketua panitianya ini Pak Haji nih. Ya, Dr. Haji Adardam, ketua panitia Natal bayangin. Ya, itu begitu seperti kita. Nanti kalau ada hal lebih halal, nah orang Kristen sana juga jadi panitianya, ketua panitianya. Jadi begitu kompaknya kita ini. Jadi kalau ini bisa terjadi di semua masyarakat, organisasi, saya kira akan bagus banget gitu ya. Bisa berbau toleransi beragama, bukan hanya toleransi, malah merasa itu saling membantu. Itu harapan saya di Natal ini tetap kita pertahankan ya Pak Adardam ya. Kita pertahankan terus toleransi, kerukunan beragama di sini dan mudah-mudahan persatuan kita ini bisa membawa kebaikan buat bangsa kita semua. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik.